Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Umi Syarifah di channel Ini Makananku. Kali ini saya ingin membuat sus gluten free dengan fla durian yang enak buat camilan. Mari kita lihat bahan-bahannya. Ada tepung beras, kemudian tepung ketan, santan gam, kemudian telur, mentega. Untuk bahan lengkapnya teman-teman bisa lihat di deskripsi ya. Untuk langkah awalnya teman-teman, di sini saya akan membuat fla duriannya dulu teman-teman. Nah, untuk buat flanya ini saya menggunakan daging durian, kemudian ada madu, ada tepung custard. Nah, di sini teman bisa ganti dengan maizena, kemudian susu cair. Nah, duriannya ini kita lumatkan dulu, kita hancurkan. Kalau teman-teman mau halus boleh pakai blender, tapi kalau saya lumatkan dengan sendok saja karena saya ingin ada rasa-rasa yang agak bergerinjal dari duriannya itu, jadi nggak terlalu halus ya. Nah, kemudian kita tambahkan susu, lalu tepung custardnya kita masukkan juga sekaligus, atau tepung maizena, dan kita masukkan madunya, lalu kita aduk sampai merata. Dan setelah itu kita masak di atas api yang kecil dan sedang ya, jangan sampai hangus. Aduk-aduk terus sampai betul-betul mengental ya. Nah, di sini teman-teman jangan terlalu terburu-buru biar hasil yang didapat dari durian ini akan bagus dan tidak cepat basi ya. Nah, setelah tekstur yang diinginkan sesuai dengan selera itu matang, kemudian teman-teman bisa angkat dan dinginkan, lalu masukkan ke dalam pink bag, dan bisa teman-teman simpan di dalam kulkas, dan kapanpun teman-teman mau pakai tinggal dipakai aja langsung, nggak usah perlu diangetkan lagi. Setelah proses pembuatan fla duriannya selesai, kita lanjut ke pembuatan susnya. Ya, teman-teman siapkan panci dan air, kemudian taruh di atas api, masukkan juga margarinnya atau butternya, kemudian teman-teman panaskan sampai menteganya ini mencair ya, betul-betul sampai mendidih menteganya ya teman-teman ya, artinya air dan menteganya itu sudah mendidih betul. Jadi nanti untuk proses selanjutnya lebih mudah. Nah, seperti ini nih. Kalau sudah mendidih begini, menyatu antara mentega dan airnya, kemudian teman-teman bisa matikan apinya, kemudian emak masukkan tepungnya ya, lalu emak aduk terus sampai tepungnya ini menyatu dan bergumpal menjadi satu dengan margarin dan air yang sudah mendidih tadi. Lalu emak aduk dengan cepat supaya tepungnya ini kemasak ya mak ya, artinya tidak ada tepung yang bergumpal-gumpal, semua menjadi adonan yang agak kalis. Emak aduk ya sampai menjadi kalis, dan setelah kalis kemudian emak dinginkan, hangatkan jangan sampai dingin betul mak, hanya hangat saja, tidak terlalu panas gitu. Nah, seperti ini ya mak. Kemudian setelah agak hangat, emak pindahkan ke baskom dan emak ambil mixer, kemudian emak mixer, emak hancurkan dulu karena kan kalau agak hangat dia agak bergerun, agak menggumpal menjadi satu. Kemudian emak masukkan satu persatu telurnya, kemudian emak kocok dengan mixer, jangan sekaligus ya mak, satu-satu telurnya dimasukkan sampai menjadi adonan yang menjadi satu dengan telur, sampai telurnya habis yang mak dimasukkan. Kemudian sesekali mak bisa matikan dulu mixernya atau mak kumpulkan adonannya menjadi satu supaya tidak ada yang tertinggal ya, maksudnya tertinggal itu terpisah dari kocokan telur dan bahannya tadi. Nah, setelah selesai semua, emak udah masukkan telurnya ya, bisa emak matikan mixernya, kemudian emak aduk rata, dirapikan lagi, dan emak siapkan piping bag. Kemudian emak masukkan bahan tadi, adonan tadi yang sudah jadi ke dalam piping bag, lalu
ambil 1 lembar piping bag lagi, masukkan spuit ya, spuitnya terserah mau teman-teman, tapi ya spuitnya yang bentuk bunga ya. Lalu gunting ujungnya, dan setelah itu bisa Mak masukkan adonan yang sudah dalam piping bag tadi ke dalam piping bag yang sudah ada spuitnya. Nah, seperti dalam video ini ya. Nih, namun sebelum dimasukkan ke dalam piping bag yang ada spuitnya, adonan yang sudah di piping bag yang satunya Mak gunting ujungnya biar nanti bisa keluar ketika disemprotkan. Sudah dimasukkan dalam piping bag, ini adonan siap dicetak di atas loyang. Kemudian Mak siapkan loyangnya dan Mak semprotkan adonan tadi di atas loyang. Jangan lupa loyangnya ditatakin dengan kertas minyak ya Mak ya, biar nggak lengket. Lalu Mak oven dengan suhu 200 derajat atau sesuaikan dengan oven Mak sekalian. Nah, setelah matang, Mak angkat dan Mak gunting atau Mak potong tengahnya. Lalu Mak isi dengan fladuren tadi. Nah, untuk menambah rasa dan tampilannya, Mak bisa kasih topping gula halus. Rasa susnya itu crunchy ditambah dengan fladuren yang manis dan bertabur gula halus yang dingin dan sejuk. Selamat mencoba.